Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa Ibnu Hibban wa ghairuhu thalathatun la yadkhuluna al-jannata, tiga yang tidak masuk surga. Mudminul khamri, orang yang kecanduan, ya, candu minuman keras, ya, alkoholik, ya. Waqati'ur rahimin, yang waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini dia repot juga ini. Musaddiqun bis-sihri, ya, orang yang percaya terhadap sihir. Ya. Tapi ada sihir, ada sihir, ada lah. dulu sihir membenarkan sihir. Jadi maksudnya sihir selain dari Al-Quran? Bukan. Jadi percaya sihir itu begini. Bapak datang ke dukun, ya, dukun. Pak, ini saya itu bagaimana ya Pak? Gitu. Tolongin saya Pak, ini saya biar saya kaya gitu. Ya. nggak punya duit. Hah? Apa yang punya duit? Dukunnya? Kaya. Lah iya, bang, dukunnya jadi kaya dari situ. Ya. Atau alhamdulillah min dzalik, datang ke dukun, ya. Ketika datang kata dukun, awas, itu entar di depan rumah jangan dikasih palang. Ntar kalau dikasih palang tamunya kagak ada. Iya benar ya. Zaman duduk di depan maghrib depan pintu susah jodoh. Nah, itu maksudnya percaya sihir itu maksudnya diantaranya itu percaya kepada dukunnya dan percaya terhadap ramalannya, ya. Jadi misalnya kita itu santet lah, contoh lah, ya. Ada santet. Jadi artinya kita bukannya tidak percaya dengan hal itu, bukan. Jadi kita harus meyakini bahwa yang punya kendali, yang punya kuasa adalah Allah. Kalau Allah berkehendak, jadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan jadi. Jadi silakan sihir mau kayak apa kek, bodo amat, emang gue pikirin. Kalau Allah berkehendak jadi, kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Ya, jadi tetap kalau kita percayanya terhadap sihirnya, percaya terhadap dukunnya, itu yang nggak boleh. Bahkan ada hadis lain yang menyatakan kalau ada orang yang datang ke dukun, ya, datang doang ini, ya, itu selama 40 hari ibadahnya nggak diterima. Ya. Hati itu Kalau percayanya sama amalan yang dari Al-Quran, misalnya nih kalau baca surat ini bakalan Bebas dari sihir. yes. bakalan jadi orang kaya. Iya, kayak monyet. Jadi ini juga sama. Sebetulnya metodenya dipercantik, ya. Padahal intinya sama, gitu. Ya. Jadi enggak mau Al-Quran sekalipun, ketika yang dipercayainya adalah ayatnya, maka sama saja. Sebetulnya musyrik kene. Sholat pun sama. Sholat itu yang kita percaya sholatnya, bukan Allah ya. Sama aja. Gitu. Jadi pada dasarnya sholat kita, pada dasarnya ngaji kita, pada dasarnya baca Quran kita itu bukan itu yang
yang berefek ke kita, bukan, tapi tetap yang berefeknya Allah. Kita sekarang zikiran, wah ini saya jadi kaya nih gara-gara zikir ini lah, ya. Jadi zikir itu hanya salah satu hal yang mendukung, yang menguatkan, yang memotivasi, gitu. Jadi bukan zikirnya, bukan. Makanya kenapa ketika kita sholat terus banyak orang yang sholat tapi tetap maksiat jalan. Kenapa? Karena sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena kepengen rizki, sholatnya kepengen urusannya mudah, sholatnya. Jadi sholat bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Jadi zikirnya, sholatnya bukan karena Allah, akhirnya kosong. Makanya banyak di kampung kita tuh orang-orang yang zikir, ketika dia zikir tuh bukan malah baik, tapi malah stres. Banyak itu. Gitu. Nah, makanya keberatan ilmu katanya. Sebetulnya bukan keberatan ilmu, bukan. Tapi ketika dia zikir, ini otaknya ini udah kepikiran dapat ini, itu otaknya udah begitu. Maka zikir itu adalah untuk membersihkan, menjernihkan hati, bukan kosongkan semua pikiran, yang ada hanya Allah saja, semua kehendak Allah. Jadi zikir itu ingin menumbuhkan di dalam diri kita kelemahan kita, ya. Jadi zikir itu ingin menumbuhkan kebesaran Allah dalam diri kita. Udah itu aja. Jadi kalau minta lama, minta amalan boleh. Seharusnya itu sama dengan dukun seharusnya. Jadi dikit ya emang dukun. Nah, iya, tipis. Ya. Jadi kita ke rumah kiai itu sebetulnya kepingin dapat berkah, ketemu orang soleh, biar nular solehnya, gitu. Kalau kita minta doa, minta didoain wajar, boleh kalau itu. Ada yang begini, tambah-tambah. Jadi gara-gara bagus. Ini ada namanya kiainya. Bagus. Ya berapa kali. Ya, bagus. Tapi yang jelas begitu Pak. Yang jelas artinya kita ke kiai itu bukan, dan kiai pun sama gitu. Jadi jangan dikira kiai itu nggak ngasih amalan, enggak. Tetap kiai juga ngasih amalan juga banyak. Amalan namanya amalan juga. Nah itu makanya amalannya amalan. Nah ini kenapa kiai-kiai lama, kiai-kiai turos gitu banyak yang bilang amalan penglaris lah apalah, itu sebetulnya bukan itu tujuannya. Mereka ngasih itu biasakan baca untuk biar kita ada giroh gitu ya, karena orang kalau kita ajarin sekarang Kang Iep karena sering ngaji ngedenger apa yang saya sampaikan, tapi kalau orang yang di pasar saya ajarin begitu belum tentu ngedenger. Siapa lu mau ngajarin gua? Maka metodenya itu tadi, ini kalau mau laris kasih ini kalau mau laris kasih ini. Itu sebetulnya hanya apa ya bahasanya, kalau kayak dagang mah cuman biar aja datang. Nah, mancing. Tapi biasa juga enak kalau biasa suruh baca juga nomor. Jadi kita juga makanya saya bilang tadi mancing dulu. Yang salahnya orang yang udah kepancing tuh selesai di situ, dia merasa itu sudah itu yang dia kepingin. Dagang udah laris dia. Itulah makanya. Tinggal mau bilang no. Ya padahal mah kagak begitu, kayak emang laris be. Gitu. Ya. Ya. Nah ini itu masalahnya itu. Saya bilang coba kalau kita lihat apa upaya yang dilakukan oleh siapa Wali Songo dalam menyebarluaskan Islam, itu kan coba lihat, masuk melalui wayang, masuk melalui budaya, itu tujuannya apa? Jadi orang datang itu nggak langsung diserang, nggak langsung salah, nggak langsung enggak, tapi terus perbaiki ya itu. Cuman salahnya kita nih kebanyakan udah begitu, udah be itu.
Padahal itu teh tahapan awal sebetulnya, gitu. Kepingin naik tingkat lagi. Jadi kayak tadi orang udah suruh datang, udah dapat, udah belum. Udah dapat teh maksudnya biar besok belanja lagi kemari maksudnya, gitu. Ternyata masih banyak hal lain yang harus dikaji, yang harus dipelajari, gitu maksudnya. Jadi tetap para ulama pun ngasih doa itu ngasih. Sama mau datangnya buat ini, buat melalui. Yes, makanya maaf ya, termasuk Rasulullah sendiri ngajarin kita, kata Rasulullah kepengin mintalah surga, mintalah urusan biar dimudahin, mintalah, tetap meminta, cuman bukan itu, bukan permintaannya yang dijadikan utamanya. Yang dijadikan utamanya adalah Allahnya. Baca bismillah itu kan ada mau bikin kalau mau jalan baca bismillah sebelum beres waktu balik itu kan benar di masa ini. Iya kan memang hadis yang ngajarin. Kata hadis itu kan kalau keluar rumah pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Kayak bingung dah. Hah? Keluar rumah keserimpet dah. Hah? Kaki kiri. Keluar rumah pakai kaki kiri. Doa deh tuh, bismillahirrahmanirrahim. Itu Rasulullah yang ngajarin. Kaki kiri. Mundur. Dua masuk kaki kanan, keluar kaki kanan. Karena merasa kanan yang bagi nih. Ya karena belum tahu ilmunya. Kalau belum udah tahu ilmunya malah kata begitu. Sholat duha biar Karena ngedengar apa lagi itu? Iya dah. Karena ngedengernya Rasulullah seneng yang kanan. Iya benar. Selesai sampai di situ. Padahal kan dari rumah kan jalan dari dalam rumah enggak semua kanan kan? Enggak maksudnya jalan dari dalam rumah enggak langsung keluar rumah kan, jalan dulu. Paham nggak maksud saya? Kan kita mau keluar rumah jalan dulu ke pintu. Iya. Mulainya pakai kaki kanan, pas udah mau buka pintu itu udah langkah yang kedua kan gitu. Ngerti nggak? Kaki kiri. Lah iya. Ini mau berhenti dulu Kaki kanan lagi, kaki kanan lagi. Saya mau orang nggak ngerti. Kata guru nggak dengarnya dari gurunya. Kanan lebih baik kan? Kanan lebih baik gitu. Jadi asal jalan berhenti, jalan selangkah kanan, selangkah lagi kanan lagi, kanan lagi. Kocok aja sekali. Iya. Gitu. Nah, emang ngajinya sambil tidur. Gitu. Jadi ngedengernya kaki kanan yang bagus. Jadi pas udah ngelangkah kanan, maju kanan lagi gitu. Ntar kanan lagi. Lah kan ketahuan kita kayak ngerti. Jadi kenapa Rasulullah bilang kalau keluar rumah pakai kaki kiri bukan berarti kaki kanannya diduluin kaki kiri, bukan. Kan mau masuk ke situ, mau keluar pintu kan kudu melangkah dulu, bukan? Maka langkahnya diatur dari sini bagaimana agar langkah pertama tetap kanan, pas di situ mau keluar berbarengan dengan yang kiri. Jadi kan tepat jadinya. Hitung dulu langkahnya lah. berhenti dulu gitu Baru. Kan kayak tentara kagak halus. rasa itu kayak gitu. Kan kalau pakai sendal kanan dulu. Lah iyalah pakai sendal kanan dulu lah. Nah, itu belum naik langkah belum ya? Pakai sendal belum hitungannya. Lah iya kan sekarang Bapak ngelangkah dari sini, pas keluar dari sini kan kiri. Keluar masjid kan sudahnya pakai kaki kanan kiri. Hah? Keluar masjid kan? Kiri kan? Doa tuh Allahumma ftahli abwaaba fadlik, ya kan? Keluar tuh. Kan keluar ke sini bukan langsung sendal apa? Jalan lagi tuh ke situ tuh. Dari pintu ini keluar Itu masjid ya. kunci langkahnya Iyalah. Pas keluar kiri. Adain. Muter lagi aja. Pas keluar pintu kiri. Lah iya. Terus kalau apa namanya teras itu udah bukan nggak dihitung ya? Iya. Dari luar itu. Yang masuk sendal nggak dihitung. Lah iya kan. Batasnya pintu bener ya? Rumah juga batasnya pintu ya. Rumah. Teras nggak dihitung ya. Lah iya lah sekarang makanya kan dibilang banyak orang yang bilang tahiyatul masjid. Yang dimaksud masjid tuh dalamnya apa luarnya, apa halamannya, apa emperannya. Gitu. Tapi kalau kebagian sholat di halaman masjid nggak bisa lihat masjid. Iya kan
Orang belum masuk rumah, belum sampai rumahnya mau teriak-teriak salam bagaimana? Jauh. Hah? Saya Haji Adam rumahnya penuh. Saya di luar. Haji Adam miranya saya kagak ngikut. Orang kagak masuk. Padahal kata saya ngantri di luar, orang udah penuh, kata saya. Saya tetap salam ke Haji Adam gitu dari jauh. Assalamualaikum gitu. Kagak lah. Hah? Iya, berarti datangnya harus ketinggalan atau Lah iya. Kalau ketinggalan kasih jalanan tuh. Kan bikin rumah juga hitungan ukuran harus sekian. Oh, benar. Ya, makanya saya bilang tadi ketika kita percaya akan hal itu, kita percayai sama dengan kategorinya musaddiqun bis-sihr. Tapi kalau kita sekarang menghitung-hitung itu karena yang kita hitung adalah kalau kita hitung ke sini ntar sama jalanan pas jalanan misalnya ini tanah orang, ini dan lain sebagainya. Nah, itu pertimbangannya bukan pertimbangan menghadapnya Hitungan hari mungkin. lah iya makanya hitungan hari lah, hitungan di rumah 47 katanya cocok buat kamu. Begini begitu. Kamu kata lah iya makanya itu kalau itu dipercayai harus seperti itu maka kategorinya musyrik. Tapi kalau misalnya kita percaya itu sebagai tadi hitung-hitungan kita kalkulasi lah atau masukan ini rumah baiknya madepnya kemari kan kalau misalnya rumah kagak diatur ntar sama rumah kesehatannya keindahannya dan lain sebagainya kan nggak bagus gitu. Tergantung niat. Yes. Gitu. Jadi kita anggap jangan juga kita bilang, lu mau musyrik begitu percaya itu salah juga, ribut lagi ntar di masyarakat tuh. hajatan juga hitung-hitungan juga kan. Mau hajatan hitung-hitungan juga. Ya sebetulnya bukan masalah hitung-hitungan itunya, tapi lebih kepada perhitungan orang pada tanggal segini udah gajian apa belum. Lah kan itu kan perhitungan yang nasional kan. Hujan kagak ya. Lah musim hujan cuacanya musim hujan apa enggak. Lah iya kan diperhitungkan lagi nanti kalau jam segini sampai jam segini bagaimana kan gitu. Itu artinya perhitungan bukan perhitungan tadi kita percaya harus begini enggak. Tetap kita harus bilang semua hari baik. Oke? Kita harus bilang semua waktu baik. Hanya memang yang lebih tepat akan begitu masalahnya. Kalau kita ikutin misalnya orang tua suka apa namanya percaya sama gitu kita ikutin biar gak ribet aja gitu. Iya ya artinya biar gak debat sama orang tua. Bukan masalah ribet atau debat. Di satu sisi kita harus menghargai dan menghormati saya bilang. Di satu sisi kita harus coba. Jadi ketika melihat sesuatu itu nggak langsung labrak hancur jeger enggak. Kan kalau di kampung mah kan kebiasaan adat ya kalau mau nanam padi biar barokah kata dia. Itu lah. Ini jadi hadiah pakai itu dulu. Ya motong ayam terus ada dogan gitu. Permohonan minta kepada Allah bagaimana? Iya makanya saya bilang tadi tradisi-tradisi seperti itu kan ini kan tradisi orang dulu dan emang dia kepengen sajen tadinya oleh ulama kita dibilang udah jangan sajen kita sedekah ayo itu kita laksanain kita terima tuh tradisi mereka tapi kita anggap dia sebagai sedekah udah bacain sholawat, bacain fatihah, itu maksudnya. Jadi jangan itu dilabrak, bukan boleh, ini haram. Makanannya juga dimakan sendiri. Lah iya kan itu bisa dimakan kita, bukan dilemparin ke laut. Buat dimakan setan kan, gitu. Ya. Jadi maksud saya tadi itu kita ini Islam itu ketika melihat sesuatu itu nggak langsung hancur, jeger, ganti baru enggak. Maka itu kita harus pahami hadis Rasulullah itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Nah itu bahasanya. Kenapa Rasulullah bilang falyughayyirhu bukan falyubaddilhu? Apa letak perbedaan falyughayyir dengan falyubaddil? Kalau yughayyir itu merubah. Merubah itu dirubah. Tapi kalau yubaddil diganti, ganti tuh, ganti. Rombak total. Paham?
buang. Berarti yang ada, ayo dirubah. Jadi kita Islam itu datang nggak langsung ini salah, itu haram, musyrik semua. Sedikit dong ya. Lah iyalah. Ini rehab. Nah itu berubah itu kan begitu. Ayo ini tradisinya orang dulu tuh kalau mau nanam padi, kudu bawa degan, kudu bawa ayam. Kata ulama, oh ya udah nggak apa-apa boleh. Pakai minum akhirnya. Kita minum bareng-bareng ntar. Nggak boleh ntar kita baca Fatihah. Ntar kita baca sholawat. Masa orang bawa kakak nggak boleh. Gitu kan? Jadi mulai itu dirubah pelan-pelan. Oh orang boleh makan berarti. Tradisi itu masih boleh Kenapa masih dijaga? Karena ada sedekahnya, karena ada guyubnya, karena ada kumpul. Itu artinya banyak hal yang dipertimbangkan. Bid'ah. Nah iya, jangan dikit-dikit bid'ah semua bid'ah itu haram, musyrik ya. Susah kita jadinya. Ya. Rasulullah aja tetap menerima masukan dari para sahabat. Jangan dikira itu azan itu Rasulullah yang turun dari langit, malaikat Jibril azan begini, Rasulullah azan. Enggak. Azan itu melalui mimpi sahabat loh. Azan itu sahabat mimpi, lalu cerita ke Rasulullah, nih azan Rasulullah begini. Kata Rasulullah, ya udah pakai itu azan begitu. Bukan berarti Rasulullah nggak bisa, bukan berarti Rasulullah nggak mau, bukan berarti Rasulullah nggak mampu bilang, ya Allah azan bagaimana? Bukan nggak bisa, bisa lah. Cuma nanti ngajarin ke semua kita nih, ayo sambil kasih masukan, kasih apa yang bisa, yang baik ayo kita ambil, yang buruk jangan. Gitu. Jadi artinya begitulah kehidupan. Kita kalau melihat Rasulullah itu, misalnya Rasulullah itu kan orang yang paling sempurna, orang yang paling Allah sayang, gitu kan? Nggak ada lagi tuh pokoknya Rasulullah itu beliau udah yang paling dah. Tak pakai dibeliin dah. Coba bisa dibayangkan Pak, Rasulullah itu sampai dilempari batu berdarah giginya. Oh kita udah ngejelekan. Kan artinya ini untuk ngajarin ke kita bahwa ternyata hidup itu ayo jalan, bukan berarti Rasulullah nggak bisa. Ya Allah ini saya begini sih. Iya, saya lagi. Ngebela-belain agama Allah katanya. Lagi ini kan saya sampai patah gigi. Enggak begitu, enggak. Artinya kehidupan itu Mas Gowon, kehidupan itu harus kita jalani. Ayo kita jalani. Nah, akhirnya tadi seperti tadi misalnya ada yang sajen lah, ada inilah, kebutuhan itulah. Ayo, kebutuhan itu harus dipenuhi. Tapi tetap nanti ujungnya adalah kita harus mengesahkan Allah itu. Bagaimana caranya? Gitu. Sekarang udah mulai hilang. Makanya saya bilang mohon maaf, sholat pun ketika sholat itu yang tujuan utamanya bukan Allah, sholat pun akan membawa kepada kemusyrikan lah. Jadi sholat yang kita lakukan itu hanya sebagai apa? Bukan itu intinya. Allah bukan bilang kamu menyembah sholat, bukan. Sholat itu adalah untuk menyembahku. Media juga itu. Yes. Terus ada yang bilang gini, yang apa sih yang taholi, tajali, tahalji itu ya? Iya. Itu supaya tidak misalnya kalau kita sholat ya bukan sholatnya itu gitu, tapi kita mendekatkan diri pada Allahnya itu. Yes. Jadi begini, nanti kalau tahalli, tajalli itu metode itu nanti. Jadi sebetulnya begini, kita sholat, kita zikir itu bukan zikirnya, bukan sholatnya, bukan. Itu hanya salah satu di antara hal untuk menunjukkan bahwa kita tunduk sama Allah. Allah nyuruhnya sholat, ya kita nurut. Bukan sholatnya yang kita ikutin, tapi Allahnya, karena Allah nyuruh akhirnya kita sholat gitu. Makanya ada hadis yang bilang, kata hadis Nabi ini, ya orang sering ke masjid, lalu tiba-tiba sakit, nggak ke masjid. Orang itu kata Nabi dapat pahala ke masjid. Walaupun dia nggak ke masjid. Walaupun dia nggak ke masjid. Dapat aja. Kenapa? Karena sering. Seandainya dia sehat, maka dia pasti ke masjid. Coba itu. Dan dianggap masjid. Paham nggak? Artinya bukan ke masjidnya maksudnya,
tapi pembiasaan dia, dan itu satu kebutuhan untuk dia bahwa masjid itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Tapi pada saat dia sekarang sakit, dia nggak bisa ke sana, meskipun begitu udah dianggap hadir. Kebiasaan gitu. Yes. Yang katanya nggak boleh jadi kebiasaan sholat itu. Nah, itu maksudnya bukan sholat dijadikan kebiasaan, itu tadi itu. Jangan ke masjid itu kita menganggap udah saya udah sering ke masjid lah gitu. Biasa aja, enggak, tetap. Anda harus merasa bahwa Anda datang ke masjid itu seperti Anda pertama kali. Ada rasa. Harus merasa itu, karena kalau udah sering, udah biasa, Tidak berasa. enggak. Rasanya. Ya, rasanya enggak ada. Iya. Kalau sering biasanya biasa. Yes. Jadi ini harus dipahami begitu. Jangan ini dipahami plek gitu. Makanya pelan-pelan nanti naik lagi pahamnya, naik lagi terus begitu. Ya. Kita kadang masuk masjid, berarti berdoa itu enggak masjid ya. Nah, iya, makanya kalau orang yang udah biasa, ya, akhirnya karena itu jadi kebiasaan, menjadi biasa jadinya. Nggak ada rasa penghargaan, nggak ada rasa penghormatan karena udah sering ketemu. Biasa sholat. Harusnya Iya. makan ini ya, Pak. Yes. Iya. Jadi haibahnya itu apa namanya, kewibawaannya itu hilang. Gitu. Tapi kalau kita pertama kali itu pasti wah serius. Gitu kan? Nah, jadi artinya semua itu harus tetap mengikuti aturan, dan aturan utamanya adalah semua ini tata aturan itu bukan itu utamanya, itu hanya tangga untuk menuju yang kita tuju. Sama lihat kabar kita nangis. Iya. Udah sering-sering gitu. Mau usah sering-sering ntar jadi kebiasaan, katanya lah haram. Iya benar. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Kata Imam Syafi'i jangan sering-sering. Karena nanti kalau terlalu sering akhirnya kehormatan, kewibawaan Ka'bah hilang. Kita udah nggak menghormatin Ka'bah lagi. Biasa. Begitu aja, gue udah sering sih. Hah? Udah lo aja sana mau. Iya, ya artinya yang nggak begitu juga kasih. Kasih duitnya operasinya. Boro-boro kalau begitu mah bener. Ini mah kagak. Udah lu aja sono gitu. Gua mah sering gitu. Kagak dikasih duit sama dia. Cuma ngomong begitu doang. Nama ongkos ya. Kalau mau ongkosnya mah bagus gitu mah. Gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau sholatnya yang kita tuju, kalau zikirnya yang kita tuju, salah alamat, Pak. Ya. Jadi yang kita tujunya adalah Allah. Kita zikir itu bukan zikirnya yang utama, tapi Allahnya yang utama. Jadi kita zikir itu untuk ingat Allah. Kita sholat untuk ingat Allah. Bahkan nanti akhirnya paham kita bahwa kita menjalani kehidupan bercengkrama dengan masyarakat, ngobrol itu karena Allah, itu ujungnya begitu. Gitu. Berarti dengan itu kita harus mengetahui isi daripada apa yang kita lakukan. Kenapa kok harus begini? Mungkin di balik itu kan ada, ya dari sana udah ada tentunya, cuman kita hanya sebatas ini aja gitu. Iya, betul. Jadi tetap aja kan gini, Pak. Contoh begini, kita ada perempuan nih, kita demen sama perempuan nih, kita pasti nyari apa yang disenengi sama perempuan itu, apa yang diomongin sama perempuan itu kita kejar terus. Nah, kita nggak suka sama itu. Padahal kita orang pengen pisah. Bisa, capek naik sepeda katanya. Iya. Karena dia aja. Tapi karena dia resep itu kita ngikutin tuh. Kan bukan sepedanya, bukan sesuatu itunya, bukan, tapi untuk mendapatkan si perempuannya itu maksudnya. Selamat sholat ya. Lah iya. Paham nggak maksudnya? Jadi Allah itu kurang lebih ini logikanya, logika berpikirnya salah satu di antara contohnya seperti itu. Jadi kita kalau males sholat ya, males sholat, tapi karena ini adalah perintah Allah, nggak ada malas jadinya. Gitu. Paham nggak? Ya, jadi artinya udah kita jalanin aja.
gitu. Karena Allah yang perintah, jalanin meskipun kagak ngerti ini apa maknanya, ini apa enggak, udah nggak ada alasan, udah kagak mikir lagi. Ngerti enggak ini? Enggak ngerti. Pokoknya saya mah yang saya ngerti, saya demen sama Allah gitu. Saya mau ngejalanin perintah Allah aja begitu. Yes. Nanti lambat laun pasti paham tuh. Lambat laun Allah kasih tuh ntar tuh pemahaman, pengertian, semakin matang. Gak mungkin enggak, pasti dapat. Gitu. Yang salah kita kebanyakan ngedengernya separoh. Kepengen tadi, memang hadis yang ngomong, kata hadis Nabi kalau pengen kaya baca Waqiah. Jadi baca Waqiah aja, ya kan? Karena kepinginnya adalah kekayaan. Maksud Nabi mungkin lebih kepada baca Waqiah. Waqiah itu adalah ayat untuk memperkaya diri. Kaya itu kan perspektifnya bukan hanya perspektif duit kah, bukan hanya perspektif kebutuhan kah, bahkan melebihi itu. Padahal isinya di Waqiah itu bukan ini ya, bukan duit. Nah iya. Ya Waqiah itu kan cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat. Bagaimana kiamat itu terjadi. Artinya di situ kalau disadari dan nanti dipahami, misalnya Waqiah itu lebih kepada oh ternyata semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Kita yang merasa bahwa kita yang kerja, kita merasa bahwa kita yang sudah memberikan andil, ternyata bukan. Ternyata andil kita kepada sesuatu itu hanya apa ya? Hanya sayang Allah sama kita doang. Seolah-olah kita yang kerja, padahal mah bukan. Coba lihat di ayat itu, afara'aitum ma tahduthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Coba itu. Kita sekarang nanam pohon, kita ngerasa bahwa kita yang numbuhin pohon itu. Tahu pohon itu tumbuh berkembang berbuah, kata kita waduh bener dah hasilnya. Kita tanpa kita sadar bahwa itu hasil kita kan. Apa yang nanam tuh coba. Lah ya kan kita bilang itu kita yang nanam, kita yang nyiramin, kita yang ngasih. Selama kita yang numbuhkan. Yes. Padahal kata Allah, yang numbuhin siapa? Coba ketika kita tanam itu, pertumbuhannya itu siapa yang udah memiliki kehendak bahwa dia harus tumbuh gitu. Itu ketika didalemin ternyata iya ya Allah, saya mah cuma kaki tangan engkau, ternyata engkau yang menggerakkan hati saya, engkau yang ngasih pikiran saya, engkau yang ngasih saya rezekinya. Akhirnya saya yang ngasih, saya cuma ya tukang parkir dah gampangnya gitu. Akhirnya ketika Waqiah itu dibaca, itu maksudnya lebih kepada ya Allah ternyata subhanallah nggak ada ajarin ilmu dagang gitu di Waqiah. diajarin lah, itu tadi dagang begitu, diajarin lah, ayo dagang yang profesional. Kalau dagang tetap itu begitu. Jadi ujungnya semua itu adalah Allah yang punya gitu. Kita tetap, bukan berarti akhirnya Allah yang punya udah kalau begitu udah saya nggak usah ngapa-ngapain ya Allah, udah saya ngedikir aja dah hidup saya. Lah nggak begitu. Manusia butuh makan, manusia butuh pakaian, manusia butuh tempat tinggal, manusia butuh ngobrol, manusia butuh curhat. Itu memang kebutuhan yang Allah tanamkan dalam diri kita. Hebatnya semua kebutuhan itu bisa menjadi ladang ibadah untuk kita, itu hebatnya. Semua itu adalah ladang untuk kita mengenal Allah. Kalau nyuruhnya kita beribadah ya. Yes. Justru dengan kita sadar bahwa kita lemah, itu disitulah kita sadar bahwa disitulah kekuasaan dan kekuatan Allah. Gitu. Jadi semakin sadar bahwa Anda itu lemah, semakin dekatlah Anda kepada Allah. Semakin Anda sadar bahwa Anda itu ternyata hebat, semakin jauhlah Anda dari Allah. Tanya nih duduk sana mana. Wah itu dah. Makin jauh banget itu. Allahnya ada di mana itu? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Paham ya? Hah? Karena soalnya ceplosan lagi. Paham. Sering-sering dibicara. Paham lagi guys. Iya.
Ya, artinya tetap kita harus sadar tuh bahwa ternyata tadi baik sholat sekalipun, baca Quran sekalipun, ayat Al-Quran sekalipun itu bisa membuat kita syirik, bisa membuat kita musyrik, bisa membuat kategori tadi apa? Musaddiqun bis-sihr, percaya terhadap sihir. Gitu. Ya. Jadi tetap kita nggak boleh percaya terhadap sihir, itu tetap yang punya kuasanya adalah Allah. Ketika Allah izinkan, kenapa tidak? Ada orang kena santet, percaya, iya percaya, tapi percayanya bukan si tukang santet yang kirim, bukan. Kita percaya Allah yang lagi coba dia. Kita percaya bahwa Allah lah yang kasih itu ke dia. Semua adalah kuasa Allah. Makanya buat dia manjur. Nah iya makanya mau siapa lagi kagak manjur, yang manjurin mah Allah. Gitu. Ya, nah, makanya itu harus kita tanam tuh ke diri anak-anak kita tuh. Semua adalah Allah, nggak ada yang nggak Allah. Nah, gitu. Apalagi ini maaf kita nih, ya. Ini sering di masyarakat kita berlaku tuh dalam kehidupan kita. Kita jarang ngajarin ke anak kita ketika dia ntar kalau ayah nggak ada gimana lah, jangan takut, ada Allah. Nah itu hampir nggak pernah kita ajarin ke anak kita tuh. Bahkan yang ada dalam diri kita tuh, ya Allah jangan matiin saya, ya Allah anak saya masih kecil, ya Allah. Nah emang Allah siapa? Lah iya, apalagi tenang ada ayah gitu ya. Tenang ada papa lah. Ayah udah di sini. Emang ayah papa siapa? Ya. Kalau Allah berkehendak nggak ada, Pak. Nah itu yang kita tanam sama diri anak-anak kita tuh. Jangan takut, nggak ada ayah, Allah ada. Ayah hanya kaki tangan aja. Allah siapa, Pak? Nah, Allah Tuhan kita, Allah kebutuhan kita. Tanpa Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu, itu hampir jarang. Yang malah sering kita dengar itu begitu. Jangan matiin saya Allah, anak saya masih kecil, anak saya belum nikah. Lah emang yang apa? Malah kita yang nggak lulus ya. Masih Gitu. dua lagi. Dua lagi belum kawin katanya. Dua-duanya? Hah? Dua-duanya belum kawin. Iya. Lah ya. Lah kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada, Pak. Emang kita siapa? Tanpa kita alam ini berjalan dengan apa adanya. Berarti Allah benar-benar sayang ya, nggak usah berpikiran. Lah iyalah. Lah iya, itu kalau orang sadar betapa Allah itu adalah yang menguasai, Allah yang mengatur, ngapain pusing? Makanya orang-orang soleh nggak ada, dia pusing tuh. Ketika dia pusing dia sadar Allah emang lagi ngasih pusing ini, udah begitu. Akan nemu pusing, akan nemu susah gitu. Yes. Mati aja lo, anak lo bisa tahu apa. Lah iya. Kemarin saya ke Ibu Haji tuh, ini bocah Bu Haji kok tahu anak pada jauh banget. Pak Haji ya, kan anak kayak mantu. Mantu mendekat ya. Nama soleh banget. Masya Allah. Bang dorong ini. Kan? Emang kenapa? Tahu anak pada jauh lagi banget. gini dan bubur kebun mah pada dekat semua. Iya. Benar itu. Ini bukan rahasia, bukan. Ya jadi kembali lah itu intinya itulah. Jadi musaddiqun bis-sihr itu maknanya bisa paham jauh tadi itu. Ya. Jadi jangan kita pahami udah yang penting ke masjid terus zikir lah, bukan. Yang penting Allah. Artinya ke masjid zikir itu salah satu jalan untuk ketemu Allah. Jadi aja yang Gitu. Ya. Jadi kita jangan salah paham tuh, akhirnya nanti nauzubillah min dzalik ke masjid ya, pikiran sama hatinya kemana-mana. kan karena sholat itu berbicara dengan Allah ya. Yes. Berkomunikasi. Yes. Makanya kita sholat itu bukan sholatnya gitu. Komunikasi. Tapi bukan juga berarti akhirnya ya udah kalau begitu mas saya ketemu Allah di mana aja, nggak usah pakai sholat, nggak bisa. Yang penting mah hati kita. Iya, yang penting mah hati kita. Kita kagak sholat lah, salah. Lagi udah punya dari Ya. malaikat ya. Salah. Nah,
Jadi tetap tadi ini perintah Allah. Kenapa kok kita turuti perintah Allah? Ya itu karena kita mencari Allah, akhirnya kita harus nurut apa yang Allah minta. Udah begitu. Apa yang Allah mau kita ikuti. Nah, perintah Allah diantaranya adalah melaksanakan sholat. Gitu. Ya. Jadi jangan semua kita pakai sholat semua waktunya 24 jam sholat terus, nggak bisa. Istirahat. Ya, karena kita ini manusia nih banyak kekurangannya, butuh makan, butuh tidur, butuh ngobrol, butuh sayang. Semua itu kebutuhan kita. Nah kebutuhan kita itu tadi bisa kita penuhi sambil ibadah, tuh hebatnya. Ya, makanya saya sampaikan, pernahkah kita berpikir kita menyayangi istri kita karena Allah? Pernahkah kita berpikir si istri menghormati kita karena Allah? Ya, padahal itu hal yang sangat remeh. Ini marah-marah gitu kesel ya. Nah iya. Kita menyayangi istri kita itu bukan karena dia cantik, bukan karena kesian, bukan enggak. Saya menyayangi istri saya karena saya sudah akad, saya sudah bilang bahwa dia menjadi milik saya, dia menjadi tanggung jawab saya. Akhirnya saya menyayangi dia karena Allah. Nikah jadi ibadah, biar banyak. Iya, ibadahnya biar banyak, nikahnya 4 kali. Ibadah terus. Iya. Gitu. Jangan salah arti. Nanti ibadahnya milih-milih itu mah. Iya, gitu. Ya, nah, jadi itu yang harus. Begitupun istri juga sama. Istri pun menghormati kita bukan karena kita kaya, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita saudaranya banyak, channelnya banyak, bukan. Tapi saya sudah ditunjuk oleh Allah menjadi orang yang harus tunduk kepada Anda, suami saya. Udah begitu karena Allah jadinya. Jadi kita mau ketika kesel sama bini, ketika ya Allah ini cobaan saya. Jangan kesel, emang cobaan. Lah iya. Coba. Kita kan sama anak sebader apa ge anak kita. Saya. Lah tetep ge kita bilang anak kita. Siapa? Marah bininya. Siapa? Saking sayangnya, anak siapa? Bininya di belakang gua ngambek. Anak udah gede, bapak siapa? Ya Allah. Anak gua malu. Siapa? Berantem itu mah lebih banyak. Allah. Lagi mati. Udah ngambek bener kan. Curiga. Hah? Lagi curiga. Zaman dulu kan anak begitu, timah. Cuma ada dua ya. Anak saya. Bapaknya marah. Aduh. Anjing siap. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi intinya begitu. Jadi artinya tetap kita harus menjalani itu. Kita harus menghormati kiai, menghormati orang soleh. Sayang, jangan sama kiai, jangan sama orang soleh, sama orang biasa. Kudu kita hormatin, apalagi sama mereka. Tapi bukan berarti akhirnya kita percaya sama sihir-sihir, percaya dengan apa yang sampai lah, enggak, sabar. Tapi dulu apa dulu, dalam rangka apa dulu. Ketika itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, laksanakan. Maka ketika itu mendekati diri apa? Begini. Saya sering bilang ketika ada orang yang kita percaya ini adalah salah satu hal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ternyata itu salah. Ternyata orang itu ngomongnya ya, dia ada udang di balik batu. Ya. Misalnya maaf, saya ke Pak Haji Tatang, misalnya saya bilang Pak Haji Tatang begini. Dia nurut ke saya bukan karena saya tapi karena Allah, dia nurut tuh. Padahal sama saya salahin tuh. Saya tahu saya salah. Tapi ternyata karena dia nurut ke saya karena Allah, akhirnya Allah kelencengin tuh dia tuh. Allah tuntun dia akhirnya jadi jalan yang benar. Manut. Jadi jangan takut ketika kita manut sama orang, bukan orang yang kita panutin, tapi kita panutnya ke Allah. Kalau gak manut kan dibuktiin.
Bahkan Ya. bisa jadi lewat itu dia bisa mendekat sama Allah gitu ya. Yes. Jadi jangan pernah, oh, gua mau sama dia ditipu itu enggak. Ya. Tapi ketika kita sudah tahu itu salah, nah baru jangan diikutin. Tapi ketika kita nggak tahu itu salah, kita nurut bukan karena dia, tapi karena Allah, nanti sama Allah dikasih jalan kita tuh. Tunjukin jalan yang benernya. Paham ya? Jadi makanya kata Allah dalam Al-Quran itu frame, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang terbaik dalam melakukan amalan. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu dengan baik, Allah tidak akan pernah sia-siakan amalan. Ya. Jadi jangan takut kita apalah. Khair. Bismillah ya Kiai pakai umpamanya Ya, lah iya kan gitu, bilang amalannya apa sih gitu ya. Lah iya kan artinya ya dia nyampein lah apa yang pengalaman dia gitu ya, dan itu nggak harus sama persis dengan apa yang dia lakukan, karena pengalaman hidup itu setiap orang berbeda-beda, nggak semua sama. Makanya hebatnya Nabi begitu. Sahabat satu datang Nabi, amal apa yang paling utama? Kata Nabi bilang ke dia, sholat pada waktunya. Sahabat lain datang, kata Nabi, apa amal paling utama? Berbuat baik kedua orang tua. Nabi, amal apa yang paling baik? Silaturahim. Nabi, amal apa yang paling baik? Itu semua orang beda-beda. Tak pertanyaannya, amal apa yang paling baik? Bukan berarti akhirnya ini semua, gue dapetnya ini, gue dapetnya ini, enggak. Tapi maksud Nabi, apa yang Anda punya, apa yang Anda miliki, apa yang Anda bisa, itu yang Anda lakukan. Itu maksudnya. Paham ya? Itu. Jadi lagi-lagi Allah memberikan kita keistimewaan berbeda-beda. Tes kemudahan masing-masing, Yes. kemampuannya. Yes. Pertanyaannya sama. Kemampuannya apa? Gitu. Jadi jangan sekarang kita jadi orang ini kemampuannya dagang disuruh zikir, ini kemampuannya zikir disuruh dagang. Nggak ketemu lah, nggak bisa. Nabi itu ayo, kemampuan kamu apa, keistimewaan kamu apa, Allah kasih apa kelebihan ke kamu, manfaatkan itu semaksimal mungkin. Harus sama kiai, harus sama Ya. kiai. Bisa telah takwalah jangan semua. Nah iya makanya takwa itu nanti akan menjadi solusi bagi Takwa kehidupan ujungnya. kita. Gitu. Makanya saya bilang tadi semua ujungnya adalah Rizki Allah. datang dari sangka-sangka. Jadi jangan juga saya zikir, saya baca waqiah nih ternyata kagak dapat rezeki lah, bukan emang benar lah. Gitu. Dapat rezeki mah kudu kerja, kudu usaha. Salah satu di antara usahanya adalah baca waqiah di antaranya. Jadi jangan itu dijadikan sebagai patokan utama. Makanya saya sering bilang, mohon maaf, orang kafir sama Allah dikasih rizki, dia kagak sholat, dia kagak baca waqiah, dia kagak sholat duha, rezekinya dapat banyak. Triliunan. Gitu. Makanya kita jangan salah, kita sekarang udah berada di tempat yang benar, malah menyalah-nyalahkan tempat itu. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan sampai akhirnya tujuan kita sholat duha biar dapat rezeki, enggak. Sholat duha itu coba dari sekian banyak waktu 24 jam itu jangan sampai kosong untuk bertemu Allah, maksudnya begitu. Makanya doanya seolah-olah doa maksa kan. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, seolah-olah begitu. Ya kan? Kita teh sama Nabi lagi diajarin jadi bocah di hadapan Allah. Merengek di hadapan Allah. Kan kayak bocah kan, bocah di depan kita kan, ya. Ntar ayah pulang jangan lewat situ ya, jangan pulang lewat sini, beli ini di sini baru pulang. Kata kita kan, kita nggak perlu diajarin begitu, dia udah ngerti. Kita belum pergi dia udah ngomong lagi baik. Iya. Gitu. Nah itu kita sama Rasul lagi diajarin ya Allah. Jadi bocah di hadapan Allah tuh. Lah iya, jika ada rizki di langit turunin ya Allah, jika ada rizki di bawah keluarin ya Allah, jika ada rizkinya jauh deketin ya Allah. Ngatur. Ajarin luar. Lah iya itu kita lagi diajarin jadi bocah. Gitu. Jadi bukannya kita kokoh kudu begitu enggak, tapi memang Rasulullah ngajarinnya begitu.
Kalau sering-sering lama-lama, udah kasih dah. Sewa. Iya maksudnya sering minta. Kalau baju merewel banget tuh iya kan, ya kan begini kan, kan terkadang orang tua seneng anak begitu tuh, kepengen anak begitu kadang. Iya. Lah iya kan, Terus pas anaknya kagak minta kan bingung orang tuanya, ini bocah apa kagak minta-minta ini. Lah iya kan gitu. Nah itu artinya kita ke depan harus memahami itu, ya, bahwa memang semuanya ujungnya adalah Allah. Itu intinya begitu. Benar-benar kadang kita tawarin juga. Iyalah, kan kita ketika udah dewasa itu yang kita tunjukkan kinerja tanpa meminta, itu Allah pasti kasih kamu gitu. Justru itu yang kepengen orang tua tuh, anaknya kepengen dewasa, anaknya kepengen soleh. Perspektif soleh orang tua kan begitu, nggak pernah minta, bahkan ngasih dan seterusnya kan begitu. Ya kan? Nah kita sekarang mau jadi hamba Allah yang kayak gimana? Tetap harus slow. Nah itu. Yakinlah, kita harus punya keyakinan bahwa Allah tanpa kita pinta masih. Apalagi dipinta dia. Nah itu. Ya. Oke. Cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Qur'an